Halo, selamat pagi semua. Semoga teman-teman sehat selalu ya. Akhirnya kita bisa berjumpa lagi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 ini dalam keadaan sehat dan semangat. Harus tetap semangat ya, karena besok kita para pemuda akan memperingati Hari Sumpah Pemuda. Yeay! Semoga dengan adanya hari ini para pemuda masih tetap memiliki semangat yang berkobar terus ya. Amin. Senang sekali rasanya Elza dan kelompok 2 bisa menyapa teman-teman semua. Selamat datang juga Elsa ucapkan kepada Bapak Siswanto MA selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Sastra. Selamat datang kepada para teman-teman PBSI kelas A angkatan 19 dan selamat datang Elza ucapkan kepada 4 narasumber tercinta kita. Yakni ada Saudari Dia Damayanti. Halo Saudari Dia. Halo Elza, selamat pagi. Bisa disapa dulu teman-teman yang sedang menyaksikan podcast kita? Bisa. Halo teman-teman, guys. Selamat menikmati podcast dari kelompok 2 ya. Semoga dari podcast ini kita semua mendapatkan pelajaran yang bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih Saudari Dia. Selanjutnya ada Saudari Siska nih. Halo Saudari Siska, apa kabar? Halo Elza, kabar baik. Oke, udah sarapan, Mbak? Udah. Alhamdulillah. Alisnya comel deh, bagus. Suka. Selanjutnya ada Saudari Rizka Lufiana. Hai, cantik. Hai Elza dan teman-teman. Rizka asli. Hai, Rizka asli Nganjuk ya? Iya dong. Nganjuk masih panas bukan? Panas parah ini, kayak dipanggang. Oke, semoga sehat selalu ya Rizka dan keluarga. Selanjutnya yang terakhir nih, ada teman kita Sylvia Ruliza. Hai cantik. Hai Elza, selamat pagi. Selamat pagi. Disapa dulu teman-teman yang sedang menyaksikan ini, Saudari Sylvia. Baik, Saudari Elza. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, kami semua dari kelompok 2 yang akan membahas mengenai analisis teori psikologi sastra menurut Gustav Jung terhadap cerpen Rumah Dua Kayu. Oke. Halo. Kayaknya semua pada semangat semua ya, apalagi yang menyaksikan podcast kelompok 2 ini karena ditemani oleh para bidadari-bidadari yang Masya Allah memancarkan aura-aura positif begitu ya. Dan pada pagi hari ini, kelompok 2 akan berbincang-bincang tentang pendekatan Gustav Jung terhadap novel Dua Rumah Kayu karya Dali Semiring. Nah, berbicara tentang Gustav Jung, tentunya tidak lepas dari pembahasan tentang psikologi sastra. Seperti yang telah kita ketahui, bahwa psikologi sastra merupakan dua cabang ilmu yang berbeda, namun saling berkaitan. Dan mengutip pendapat dari Endaswara, psikologi sastra adalah kajian sastra yang memandang karya sastra sebagai aktivitas kejiwaan. Endaswara dan banyak sekali pemikir terkenal dalam psikologi sastra dan salah satunya yang akan kita bahas nih yakni Carl Gustav Jung. Garis besar dari teori Jung sendiri adalah bahwa psikologi sastra salah satunya memiliki atau terdiri dari dua alam, yaitu alam kesadaran dan alam ketidaksadaran. Nah, namun bagaimana kelengkapan dari atau penjelasan selanjutnya dari hubungan antara psikologi sastra dan Gustav Jung, kita akan simak bersama penjelasan yang akan disampaikan oleh saudari kita, yakni Sylvia Ruiza. Silahkan saudari Sylvia. Baik, terima kasih Saudari Elza. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya akan membahas atau menyampaikan sedikit mengenai teori psikologi sastra menurut Gustav Jung atau Jung. Nah, di sini Jung berpendapat bahwa kepribadian manusia dimulai dari kesadaran diri manusia sendiri terhadap
sisi yang tampak di dalam dirinya. Jadi, Gustav Jung juga memandang bahwa di dalam tubuh manusia itu terdapat sisi-sisi yang tampak, yang mana sisi-sisi itu tampak di dalam kehidupan manusia dalam menjalani aktivitasnya. Nah, sisi-sisi tersebut dibagi Jung menjadi dua sisi, yaitu sisi ekstrovert dan sisi introvert. Sisi ekstrovert merupakan sisi kepribadian manusia yang bersikap berdasarkan apa yang ada di luar diri manusia itu sendiri, atau bersifat objektif. Sementara kepribadian introvert merupakan kepribadian manusia yang bersikap berdasarkan apa yang ada di dalam diri manusia atau bersikap subjektif. Nah, selain itu, Jung juga membagi tingkat kepribadian manusia berdasarkan 3 jenis, yang terdiri dari kesadaran, ketidaksadaran individu, dan ketidaksadaran kolektif. Ketidaksadaran kolektif di sini juga terbagi menjadi 4 jenis, zona, bayangan, anima, dan animus. Sementara itu, di sisi lain, Gustav Jung juga membagi tipe kepribadian menjadi 8 jenis, yang terdiri dari pemikir introversi, pemikir ekstroversi, perasa introversi, perasa ekstroversi, lalu perindra introversi, perindra ekstraversi, serta intuitif introversi dan intuitif ekstraversi. Secara garis besarnya disampaikan seperti itu mengenai teori psikologi menurut Jung. Nah, di sini teori itu nantinya akan digunakan untuk menganalisis kepribadian tokoh-tokoh yang ada di dalam cerpen Dua Rumah Kayu karya Dali Sembiring muatan Jawa Pos. Seperti itu Saudari Elza. Oke, terima kasih untuk penjelasannya Saudari Sylvia Ruliza. Dari penjelasan dari Saudari Sylvia Ruliza tadi, para pembaca ataupun para penonton yang sedang menyaksikan podcast kita pada pagi hari ini dapat menambah wawasan atau sedikit wawasan tentang bagaimana pendapat dari Gustav Jung sendiri terhadap psikologi sastra, gitu ya. Dan berbicara tentang hal ini, di sini sudah ada 4 narasumber yang cantik-cantik yang tadi sudah kenalan, yang akan membahas tentang analisis teori psikologi sastra Gustav Jung terhadap cerpen Dua Rumah Kayu karya Dali Sembiring. Nah, sebelum kita sama-sama menyimak penjelasan dari keempat narasumber ini, izinkan saya, Elza, menceritakan sekilas tentang cerpen yang akan kita bahas, yakni cerpen terbitan Jawa Pos. Karya Gustav Jung ini menceritakan tentang kehidupan sosial mungkin ya, yakni dari keluarga Yusuf yang menceritakan tentang dia mempunyai ibu yang sedang hamil, lalu si Yusuf juga mengetahui jikalau ayahnya sedang ada main seperti itu dengan tetangganya sendiri, yakni salah satu janda kembang. Dan untuk selengkapnya silahkan kita langsung sama-sama bagaimana sih cerita cerpen ini terhadap pendekatan Gustav Jung dari segi psikologi sastra. Untuk itu pertama-tama saya akan menyapa dari Saudari Rizka dulu. Halo Saudari Rizka. Ya, halo Saudari Elza. Oke, Saudari Rizka ini nanti akan menganalisis tentang bagaimana sudut pandang dari ibunya si Yusuf tentang cerita ini sendiri. Begitu teman-teman, silahkan Saudari Rizka untuk menyampaikan. Ya, baik, terima kasih. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang deskripsi tokoh ibu dalam cerpen Dua Rumah Kayu. Jadi tokoh ibu ini dalam cerpen Dua Rumah Kayu karya Dali Sembiring merupakan tokoh utama dan sebagai pelaku utama. Tokoh ibu di sini berperan sebagai tokoh utama yang selalu menyimpan rasa sedih dan dendam akibat kondisi rumah tangganya yang sedang tidak baik. Di sini pengarang menceritakan tokoh ibu sebagai sosok yang keras, sedikit egois dan pendam. Tokoh ibu disebut sebagai tokoh yang memiliki jalan cerita pahit
sebab ia harus merasakan dan mengalami pertikaian rumah tangga yang berujung tidak baik. Begitu secara singkatnya deskripsi tokoh ibu, dan kemudian saya akan melanjutkan ke tingkat kepribadian si tokoh ibu ini tersebut menurut teori Jung. Tingkat kepribadiannya yaitu kesadaran. Ini dapat diartikan sebagai sosok yang memiliki ego tinggi atau pusat kesadaran yang utuh. Hal ini dapat dilihat pada kutipan berikut. Awas kamu, demi bayi ini, aku sumpahi kepalamu pecah kalau kamu berani serong. Nah, berdasarkan kutipan tersebut, tokoh ibu merasakan hal-hal yang kurang baik yang dialaminya dalam rumah tangganya. Tindakan tersebut ditentukan oleh yang ada di dalam diri manusia itu sendiri dan atau di alam bawah sadarnya yang memunculkan keegoisan yang tertanam di diri tokoh ibu tersebut. Selanjutnya ada bayangan, yaitu obsesi yang menampilkan kualitas-kualitas yang tidak diakui keberadaannya dan berusaha disembunyikan dari diri seorang dan orang lain. Tokoh ibu memiliki tingkat kepribadian bayangan dapat dilihat pada kutipan sebagai berikut. Kalau begitu kamu saja yang pergi, balas ibu. Aku sudah nggak ingat dia lagi. Nah, berdasarkan kutipan tersebut, dapat dilihat tokoh ibu ini berusaha bersikap seolah dirinya sedang baik-baik saja dan banyak menyimpan rasa sakit di hatinya. Selanjutnya saya masuk ke tipe kepribadian tokoh ibu menurut teori Jung. Nah, ini masuk ke perasa ekstroversi. Seseorang dengan sikap ekstroversi dan fungsi perasa yang dominan, perasaannya dapat berubah sebanyak situasi yang berubah. Mereka cenderung emosional dan moody, tapi terkadang sikap sosialnya dapat muncul. Bukti bahwa tokoh ibu ini mempunyai kepribadian perasa ekstroversi dapat dilihat pada kutipan berikut. Tiap hari disapu, tidak ada lagi. Ada lagi selesai main dibersihkan. Pokoknya kalau kotor dibersihkan. Aku capek masak, capek nyuci. Kamu mestinya bantu-bantu. Aku ini sedang hamil. Dalam kutipan tersebut terbukti bahwa tokoh ibu ini memiliki emosi yang tinggi. Tokoh ibu marah kepada anaknya tanpa mengetahui kebenarannya seperti apa. Tokoh ibu ini melampiaskan semua kecemasannya terhadap anaknya tersebut. Nah, begitu kira-kira Saudari Elza dari hasil analisis saya. Oke, terima kasih Saudari Rizka Lufiana. Mungkin dari sudut pandang ibu sendiri, mungkin beliau mengalami baby blues, mungkin ya, karena sekarang kan istilahnya seperti itu ya, ini perasaan ibu yang tidak karuan karena sedang hamil ataupun melahirkan. Begitu kira-kira. Namun Elza masih penasaran bagaimana sih sudut pandang dari si bapak. Kan tadi kita sudah tahu tentang sudut pandang si ibu bagaimana. Lalu bagaimana ya sudut pandang dari si bapak sendiri? Silahkan Saudari Siska untuk menyampaikan pemaparannya. Baik, terima kasih Saudari Alisa. Yang pertama, saya akan menjelaskan analisis mengenai deskripsi tokoh bapak pada cerpen. Tokoh bapak dalam cerpen Dua Rumah Kayu karya Dali sendiri merupakan tokoh pendukung tokoh utama. Pada cerpen, tokoh bapak ini memiliki nama asli Gareng. Pengarang menceritakan tokoh bapak sebagai sosok laki-laki yang tidak bertanggung jawab, karena tokoh bapak tersebut memiliki sifat tidak terpuji, yakni berselingkuh dengan seorang janda yang bernama Anes. Tokoh Anes tersebut ditinggal oleh suaminya yang mati muda karena hanyut di sungai. Nah, tokoh bapak ini berselingkuh ketika istrinya itu sedang hamil. Pada cerpen, awal mula tokoh bapak ini berselingkuh, yakni ada seorang warga yang melihat beliau sedang berbuat hal tidak senonoh dengan tokoh Anes. Hal tersebut didengar oleh istrinya, kemudian istri membuat air cabai 1 ember yang kemudian menyiram mereka menggunakan air cabai tersebut. Kemudian mereka keluar dengan tubuh kepanasan. Setelah kejadian tersebut, tokoh bapak ini menghilang tak kemana, sampai kemudian sang istri mendengar kabar bahwa tokoh bapak tersebut mengalami serangan jantung dan kecelakaan yang menewaskan beliau. Baik, selanjutnya yaitu tingkat kepribadian tokoh bapak. Nah, tokoh bapak di sini termasuk ke dalam tingkat kepribadian kesadaran.
Kesadaran merupakan hal yang dapat dirasakan oleh ego atau pusat kesadaran utuh. Kesadaran dalam psikoanalisis Jung hanya berperan kecil karena menurut Jung kesadaran merupakan bagian kecil saja dari kepribadian. Tokoh bapak tersebut memiliki tingkat kepribadian kesadaran dapat dilihat dari kutipan berikut. Kecemasannya meradang ketika seorang tetangga bilang ia melihat bapak memboncengkan Anes dengan sepedanya suatu sore. Nah, berdasarkan kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa tokoh bapak mempunyai pusat kesadaran utuh ketika ia berselingkuh dengan tokoh Anes yang diceritakan sebagai janda kembang pada cerpen. Karena pada cerpen tersebut diceritakan seorang warga melihat tokoh bapak membonceng Anes dengan sepedanya ketika ia pulang dari sebuah sungai. Oleh karena itu, hal tersebut dapat dikatakan bahwa tokoh bapak mempunyai tingkat kepribadian kesadaran. Selanjutnya, tipe kepribadian tokoh bapak. Nah, tokoh bapak di sini termasuk tipe kepribadian pendia ekstroversi. Seorang dengan tipe pendia ekstroversi ini biasanya realistik, praktis, dan kerja keras. Mereka menikmati apa yang dapat mereka indrai dari dunia ini. Menikmati cinta dan mencari kegairahan. Mereka mudah dipengaruhi oleh peraturan dan mudah ketagihan pada berbagai hal. Bukti tokoh bapak memiliki tipe kepribadian pendia ekstroversi dapat dilihat pada kutipan berikut ini. Dia geser satu genting. Seorang bapak di warung kopi mengocehkan versi yang dia dengar entah dari siapa. Terus dia lihat Gareng sama Anes lagi begini. Kedua telapak tangannya direpotkan. Bagian pergelangan merenggang, menutup. Nah, berdasarkan kutipan tersebut, dapat dilihat bahwa tokoh bapak ketahuan oleh warga sedang berselingkuh dan berbuat hal yang tidak senonoh. Padahal tokoh bapak sendiri memiliki seorang istri yang sedang hamil. Oleh karena itu, ulasan tersebut dapat dikatakan bahwa tokoh bapak mempunyai tipe kepribadian pendia ekstroversi. Kira-kira itu sudah bisa analisis dari tokoh bapak. Oke, terima kasih Saudari Siska. Berbicara tentang perselingkuhan, sebenarnya menurut saya sendiri perselingkuhan itu ada karena kesepakatan dua belah pihak, begitu ya, karena adanya kesempatan, begitu ya, bukan karena kebetulan, begitu ya, melihat dari cerita yang dialami oleh ayah dari si Yusuf, begitu kira-kira. Dan saya kepo nih, gimana sih sudut pandang dari si Yusuf sendiri sebagai anak di tengah-tengah keluarga yang seperti itu. Silakan Saudari Sylvia menyampaikan pendapatnya. Baik. Dari Elza, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Sudah terdengar dengan jelas. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai kepribadian yang ada di dalam tokoh aku atau Yusuf berdasarkan teori psikologi sastra Gustav Jung. Nah, sebelum menyampaikan mengenai analisis kepribadiannya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu deskripsi mengenai tokoh aku atau Yusuf. Nah, di sini tokoh aku atau tokoh Yusuf ini merupakan tokoh utama di dalam cerita, tetapi bukan sebagai pelaku utama, melainkan dia hanya sebagai pengamat yang menyoroti masalah yang dialami tokoh utama, yaitu ibunya. Nah, di sini pengarang itu menggambarkan tokoh aku sebagai sosok laki-laki yang dewasa, yang mana dia bernama Yusuf atau lebih dikenal dengan nama Ucup di kampungnya. Nah, di sini tokoh aku ini disebut-sebut sebagai tokoh yang bernasib malang atau bernasib pahit, dikarenakan di saat usianya dia masih kecil, dia mau tidak mau harus melihat, merasakan, bahkan mengalami sendiri kejadian yang dialami oleh ibunya yang menyangkut permasalahan rumah tangga yang disebabkan oleh perlakuan dari bapaknya sendiri. Tidak hanya merasakan, melihat, dan mengalami. Di sini tokoh aku juga dijadikan pelasan oleh ibunya dalam mengungkapkan, meluapkan emosi. Sehingga di dalam cerita dikisahkan bahwa tokoh aku ini sering sekali diomeli, dimarahi, atau bahkan dibentak oleh ibunya.
Seperti itu deskripsi singkat mengenai tokoh aku di dalam cerpen Dua Rumah Kayu karya Dali Sembiring ini. Selanjutnya saya akan masuk ke dalam analisis kepribadian tokoh aku yang dimulai dari tingkat kepribadian. Di sini tokoh aku memiliki tingkat kepribadian yang pertama yaitu persona. Nah, persona menurut Jung itu merupakan sikap atau kepribadian yang ditunjukkan seseorang di dalam sebuah masyarakat atau lingkungan sosial tertentu. Nah, di sini seseorang sengaja menunjukkan kepribadian itu agar mendapatkan sebuah kesan atau citra yang baik dari masyarakat. Nah, di sini tokoh aku memiliki tingkat kepribadian persona yang mana bisa dilihat pada kutipan berikut. Sebentar akan saya bacakan kutipannya. Kutipannya yaitu ada 2 kutipan di sini. Yang pertama yaitu keempat laki-laki membahas sapaanku. Lalu mereka bergeser dan memberikan ruang di dalam pos ronda untuk kududuki. Sebelum salah satunya menawarkan aku rokok. Dan kutipan yang kedua yaitu saya Yusuf Pak, anak Bapak Gareng yang meninggal 3 minggu lalu. Mungkin Bapak masih ingat, dulu saya biasa dipanggil dengan nama Ucup. Nah, berdasarkan kedua kutipan tersebut, bisa dilihat bahwa tokoh aku ini menunjukkan kepribadian atau sikap yang baik terhadap lingkungan masyarakatnya, yaitu pada keempat laki yang ada di pos ronda itu. Yang pertama, tokoh aku menyapanya, dan yang kedua, tokoh aku terlihat menggunakan bahasa yang sopan dan santun dalam mengungkapkan maksudnya. Sehingga di sini tokoh aku memiliki tingkat kepribadian persona. Lalu tingkat kepribadian yang kedua dari tokoh aku yaitu anima. Anima di sini merupakan salah satu kepribadian yang mana kepribadian tersebut menunjukkan sebuah sifat di dalam tubuh laki-laki yang feminim, sifat feminim di dalam yang mana sifat tersebut biasanya dimiliki oleh kejiwaan perempuan. Nah, tokoh aku di sini juga memiliki tingkat kepribadian anima yang dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Setelah dewasa, aku bisa mengingat kembali kejadian itu dengan berbeda. Saat itu, aku ikut menangis. Bukan karena memahami rasa sakit ibu, tetapi karena takut. Nah, di sini tokoh aku memiliki kepribadian anima karena di sini tokoh aku melakukan tindakan menangis, yang mana tindakan menangis ini sepertinya sebuah kepribadian yang feminim yang selalu berkaitan dengan kejiwaan manusia, seperti itu. Lalu lanjut ke tipe kepribadian. Tipe kepribadian tokoh aku di sini terdapat 2. Yang pertama yaitu perasa ekstraversi. Perasa ekstraversi di sini merupakan kepribadian yang mana mudah sekali meluapkan emosi dan juga emosinya dapat berubah seiring berubahnya situasi. Nah, tokoh aku di sini memiliki tipe kepribadian perasa ekstroversi yang dapat dibuktikan pada kutipan berikut. Aku selalu membantah tuduhan yang satu itu. Tidak masuk akal. Untuk apa aku mainan jagung? Anak lanang kan tidak main masak-masakan. Nah, di situ tokoh aku memiliki tipe kepribadian perasa ekstraversi yang mana dapat dibuktikan dia meluapkan emosinya dengan tindakan membantah kepada ibunya. Membantah tersebut merupakan emosi yang dia rasakan karena tuduhan yang dituduhkan ibunya terhadap hal yang tidak ia lakukan. Lalu yang kedua, di sini tipe kepribadian tokoh aku yaitu intuitif ekstraversi. Intuitif ekstraversi di sini merupakan kepribadian yang selalu ingin mencari tahu sesuatu yang baru. Di sini tokoh aku memiliki tipe kepribadian itu yang dibuktikan pada kutipan berikut.
Kanes itu apa? Aku bertanya kepada Bapak, tetapi teman-temannya malah mengusirnya. Nah, di situ dapat terlihat bahwa tokoh aku ingin mencari tahu arti dan makna dari Kanes, yang mana Kanes itu kata yang tidak dikenalnya atau tidak diketahui sebelumnya. Karena dia berusaha untuk mencari tahu, sehingga dia memiliki tipe kepribadian intuitif ekstroversi. Nah, sekian pemaparan dari kepribadian tokoh aku yang ada di dalam cerpen tersebut. Oke, baik. Terima kasih Saudari Sylvia untuk penjelasannya. Sangat bervariatif ya kepribadian dari seorang Yusuf ini sendiri. Mulai dari kepribadian, mungkin keinginan tahu itu wajar begitu ya untuk untuk seorang anak kecil. Keinginan tahuan yang besar itu adalah hal yang wajar menurut saya. Oke, selanjutnya kita perlu penjelasan nih dari sudut pandang si janda kembang sendiri yang bernama Kenes. Bukan ya? Nama janda kembangnya siapa, Saudari dia? Anes. Siapa? Anes. Oh iya, Anes yang Kenes, mungkin begitu ya kira-kira. Silakan Saudari dia. Baik, terima kasih Saudari Elza. Nah, di sini saya akan membahas dua tokoh, yakni yang pertama yaitu si janda kembang yang bernama Anes, dan beberapa warga, yaitu 4 bapak-bapak dan 1 ibu-ibu. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan sedikit deskripsi tokoh si Anes ini. Nah, si Anes ini tinggal di seberang rumah keluarga dari Yusuf yang memiliki pohon mangga. Nah, di situ Anes tinggal. Nah, Anes adalah seorang janda kembang yang telah ditinggal mati oleh suaminya. Suaminya yang telah meninggal muda membuat si Anes menjadi seorang janda kembang di suatu desa tersebut. Nah, di sini Anes adalah sosok yang terkenal karena manis, terus kenes, dan banyak sekali warga atau bapak-bapak di kampung tersebut tidak jarang tergoda dengan seorang Anes ini sendiri. Nah, Anes ini merupakan sosok pribadi yang cukup tertutup atau jarang bergaul di sekitar rumahnya, kepada tangganya gitu. Nah, Anes ini ketika keluar rumah hanya ketika menuju sungai untuk mencuci baju dan mandi seperti itu. Nah, sebelum melanjutkan ke analisis kepribadian menurut Jung, nah saya akan sedikit mendeskripsikan tokoh warga sekitar. Nah, di sini tokoh warga sekitar yaitu bapak-bapak dan ada 1 ibu-ibu. Nah, di sini bapak-bapak ini merupakan saksi yang melihat secara langsung atau mengetahui perselingkuhan antara tokoh bapak dan tokoh Anes ini. Nah, di situ tokoh bapak berusaha menjelaskan, tokoh warga bapak-bapak ini berusaha menjelaskan ulang kejadian tersebut kepada si Ucup, seperti itu. Nah, kemudian ada salah satu ibu-ibu yang menimpali ketika warga ini bercerita tentang kejadian perselingkuhan itu dengan kata-kata yang sangat pedas gitu ya. Maklum ya, ibu-ibu kalau bergosip seperti itu mungkin ya tidak kayak admin lambe turah. Nah, tidak perlu nggak perlu disangkal gitu ya, memang kebanyakan seperti itu gitu. Nah, kemudian kita beralih ke analisis kepribadian menurut Jung ini. Yang pertama yaitu kepribadian dari tokoh Anes itu sendiri. Nah, tingkat kepribadian Anes ini yaitu menurut saya termasuk ke dalam tingkat kepribadian kesadaran. Mengapa begitu? Karena
kesadarannya itu hal yang dapat dirasakan oleh ego. Nah, jadi si tokoh Anes ini melakukan hal-hal yang tidak senonoh dan berselingkuh dengan suami orang yang mengetahui suami orang tersebut memiliki istri yang sedang hamil dan memiliki seorang anak laki-laki. Nah, tetapi Anes ini tetap memilih dan menerima aja selingkuh gitu bersama si tokoh bapak ini. Nah, jadi di sini Anes ini memiliki tingkat kesadaran. Dia sadar bahwa dia melakukan sebuah tindakan yang tidak terpuji. Namun karena sudah gelap, tidak ini mungkin tokoh Anes ini melakukan hal-hal yang tak terpuji itu bersama si bapak, bersama tokoh bapak ini. Nah, kemudian masuk ke dalam tipe kepribadian menurut Jung. Nah, si tokoh Anes ini termasuk dalam kepribadian yang pemikir intraversi. Mengapa demikian? Nah, kita lihat terlebih dahulu pengertian dari pemikir intraversi itu sendiri. Nah, pemikir intraversi yaitu seseorang dengan sikap yang intraversi dan fungsi pemikir yang dominan. Biasanya tidak memiliki emosi dan tidak ramah serta kurang bergaul. Nah, di sini benar sekali. Tokoh Anes ini kurang bergaul dengan masyarakat sekitar sejak suaminya meninggal. Nah, dia mulai keluar rumah ketika sudah tidak merasa sedih karena ditinggal suaminya. Si tokoh Anes ini keluar rumah begitupun hanya ketika ingin mandi dan menyuci baju di sungai, seperti itu. Nah, kemudian pemikir intraversi ini memiliki kecenderungan untuk memperhatikan pikirannya sendiri daripada penilaian orang lain. Jadi dalam pemikir intraversi ini tidak memperdulikan pikiran-pikiran orang lain terhadap pikiran orang tersebut. Nah, contohnya si tokoh Anes ini. Nah, tokoh Anes ini tidak memikirkan bagaimana nasib istri si bapak, nasib anaknya, terus bagaimana pikiran-pikiran warga sekitar tentang perselingkuhannya dengan tokoh bapak ini. Nah, si Anes ini tidak peduli gitu, dia hanya memperdulikan pikirannya gitu. Egonya gitu ya, keinginannya sendiri begitu. Iya, jadi dia itu hanya memikirkan keinginannya sendiri tanpa memikirkan pikiran atau ide atau perasaan orang lain yang berada di sekitarnya, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu beralih ke tingkat kepribadian masyarakat sekitar atau warga kampung tersebut, yaitu bapak-bapak dan ibu itu ya. Nah, itu memiliki tingkat kesadaran yaitu tingkat kepribadian yaitu tingkat kesadaran. Nah, mengapa? Karena dilihat dari pengertian yaitu kesadaran yaitu hal yang dapat dirasakan oleh ego atau pusat kesadaran utuh. Nah, di sini warga sekitar bapak-bapak dan ibu ini menceritakan ulang kejadian perselingkuhan dan melakukan hal-hal yang tidak senonoh oleh tokoh bapak dan Anes ini secara sadar kepada tokoh Ucup, sang anak dari tokoh bapak dan ibu, seperti itu. Nah, kemudian tipe kepribadian masyarakat ini atau warga ini merupakan termasuk dalam kepribadian perasa ekstroversi, yaitu seseorang dengan sikap ekstraversi dan fungsi perasa yang dominan. Perasaan dapat berubah sebanyak situasi yang berubah. Mereka cenderung untuk emosional dan moody, tapi terkadang sikap sosialnya dapat muncul. Nah, di sini nampak pada tokoh warga ini, bapak-bapak ini. Nah, mereka ini situasinya berubah-ubah, perasaannya berubah-ubah. Ketika dulu waktu menyaksikan kejadian hal yang tidak senonoh tersebut yang dilakukan oleh tokoh bapak dan tokoh Anes, bapak-bapak ini, warga ini ikut merasakan hal yang kesal gitu ya, dan malu gitu karena kejadian hal tersebut gitu. Tapi ketika
si Ucup datang dan bertanya-tanya tentang kejadian itu, si bapak ini mengeluarkan sikap sosialnya, yaitu merasa menjaga perasaan si Ucup ini untuk tidak mengungkit-ungkit masa lalunya, tetapi si tokoh Ucup ini yang meminta bapak-bapak di pos ronda itu menceritakan hal-hal yang telah dialaminya beberapa tahun yang lalu, seperti itu. Nah, untuk kemudian tokoh yang perempuan itu, warga tetangga perempuan itu, nah itu juga termasuk dalam tipe kepribadian yang merasa ekstroversi. Dia itu si ibu ini ketika menceritakan kejadian hal itu, yang perselingkuhan itu, dan itu merasa emosi gitu, emosi saat menceritakan hal-hal itu gitu kepada si Ucup ini, sehingga ibu itu ada di sini kutipannya gini, berbunyi gini. Memang gila. Nah, ini tutur perempuan nyinyir sebelah rumah kami kepada seorang tetangga jauh. Nah, air cabai dia siramkan pas di atas Gareng dan Anes. Kedua pezina itu kalang kabut keluar rumah teriak-teriak. Nah, di sini nampak bahwa si ibu ini merasa emosionalnya cenderung emosi ketika mendengar atau menceritakan ulang atau merespon cerita tentang tindakan yang tidak terpuji dari tokoh bapak dan tokoh Anes, seperti itu. Nah, kurang lebihnya seperti itu, Saudari Elza. Oke, terima kasih. Cerpen ini cerpen karya Delis Sembiring, yakni Dua Rumah Kayu ini ternyata ceritanya sangat kompleks banget ya, apalagi tentang kejiwaan. Kita bisa membahas tentang kejiwaan dari sudut pandang si Yusuf, kemudian si Anes, bapak dan juga ibunya Yusuf, begitu ya. Kita bisa mengetahui si ibu yang memiliki tingkat emosi yang intervensi atau emosi yang tinggi, lalu juga membahas lagi tentang kepribadian persona, anima, ekstraversi, dan kepribadian dari tingkat kepribadian dari tokoh bapak yang memiliki tingkat kepribadian kesadaran dan juga memiliki tipe kepribadian pendria atau ekstroversi, gitu ya. Ada juga tipe kepribadian perasa dan bayangan, begitu ya. Sangat pembahasan pada pagi hari ini menjelang siang ini sangat kompleks sekali, dan kita dapat mengetahui berbagai tipe kepribadian dan juga tingkat kepribadian dalam novel karya Delis Sembiring ini yang berjudul Dua Rumah Kayu. Dan begitu teman-teman, kira-kira yang bisa kelompok 2 sampaikan terhadap analisis cerpen Dua Rumah Kayu ini. Dan berikut penjelasan dari saudari Dia menutup perjumpaan kita pada siang hari ini, menjelang siang ya, menjelang siang pada hari ini. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada kesalahan, dan juga saya mewakili para keempat narasumber ini meminta maaf untuk kesalahan kata maupun kesalahan perbuatan. Dan akhirnya kita tutup podcast pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa para narasumber untuk dadah begitu ya kepada teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih. Dan selamat jumpa. Selamat datang di podcast kita berikutnya. Bye bye.